opo harus cukup tau repo. Nanti untuk pensiun, dididik pensiun, nyimpen untuk pensiun. Kadang-kadang turun pensiun wis mati. Kadang-kadang pensiun wis saulan seloro-loronen. Ngumpul duit yang ngono yang ini kanggo. Baru 1 tahun mati, 2 tahun mati. Itu ngoyone seperti itu. Nah ini untuk miliaran tahun. Oleh karena itu ini juga harus menjadi titik perhatian buat kita untuk berusaha mati-matian mencari bekal dengan melakukan amal soleh. Jadi syarat ayat ini juga memberikan pengertian bahwa syarat masuk surga hanya 2, iman dan beramal soleh, titik. Lahu bagi mereka ahli surga, fiha di dalamnya surga, azwajun jodoh-jodoh atau istri kalau suami, mutahharatun yang disucikan, mutahhar, tidak pernah mengalami haid, datang bulan, mutahhar, suci, selalu suci. Dan di ayat yang lain orang ahli surga itu uruban atraba sebaya, sekitar umur 30-an sebaya. Tidak ada yang tua. Di dalam menafsiri Ibnu Katsir surah Waqiah sehubungan dengan ayat itu, inna ansha'nahunna insya faja'alnahunna abkaran urban atraba. Ada seorang sepuh Nabi menyampaikan tausiah mau'izah kepada para ibu-ibu. Saat itu ada ibu yang tua minta kepada Nabi, ya Rasul, mugi panjenengan ndongaken dumateng kawula agar kawula saged dados ahli swarga, ya Rasul. Doakan aku semoga aku bisa menjadi ahli surga. Ya. Nabi menjawab, ibu enggak masuk surga, langsung nangis. Di luar dugaan, langsung nangis karena Nabi hampir enggak pernah bercanda. Dulu enggak bu, begini bu ya. Gitu. Di surga itu enggak ada yang tua. Gitu. Oh dia tua. Jadi nanti kalau ibu masuk surga menjadi muda. Itu pas menafsir ayat inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran urban atraba. Jadi sebaya semua sekitar umur 30-an. Jadi yang giginya sekarang lubang-lubang itu nanti bisa sebagaimana semula, bahkan lebih baik. Wa nudkhilu, dan kami memasukkan hum kepada mereka zilalan, naungan, zilal, zilun jamaknya zilalun, naungan, yom-yoman. Dzalilan itu kata dasarnya zilun, dzalilan sebagai penguat, artinya naungan yang nikmat, naungan yang menyenangkan, naungan yang menenteramkan. Jadi sepanjang waktu, sepanjang saat penuh dengan naungan. Di hadis yang lain tidak ada panas dan tidak dingin, tidak gelap dan tidak terlalu sinar menyengat, terang menyengat, tidak. Jadi enak, enak. Jadi zillan dzalila, naungan yang nikmat, zillan dzalila, naungan yang menyenangkan. Bisa ya. Itu diartikan, diulang-ulang kata per kata seperti tadi supaya bisa lebih cepat familiar ya, dengan bahasa Al-Quran. Kesimpulan antara dan satu,
orang kafir diancam dengan neraka. Dua, setiap kali kulit ahli neraka hangus, setiap kali kulit ahli neraka hangus, langsung diganti dengan kulit yang baru. Langsung diganti dengan kulit yang baru, agar mereka merasakan dahsyatnya api neraka, supaya mereka merasakan dahsyatnya api neraka. Jadi setiap kali kulit ahli neraka hangus, langsung diganti dengan kulit yang baru, supaya mereka merasakan dahsyatnya api neraka. Tiga, ayat ini sebagai mukjizat, ilmu pengetahuan, mukjizat ilmu pengetahuan yang menerangkan bahwa letak rasa itu pada kulit, letak rasa itu pada rasa atau rasa sakit, rasa dalam kurung sakit itu pada kulit, letak rasa itu pada kulit. Dan ternyata dibuktikan sekarang dalam dunia kedokteran, Jadi Quran lebih dulu sudah menerangkan bahwa rasa itu letaknya di kulit. 4. Syarat menjadi ahli surga, syarat menjadi ahli surga yaitu beriman dan beramal saleh. Syarat menjadi ahli surga ialah iman dan beramal saleh. Dan orang masuk di dalam surga, sesuai dengan tingkat amal salehnya. Orang masuk di dalam surga bertingkat. Orang masuk di dalam surga bertingkat sesuai dengan tingkat amal salehnya. Yang ke-7, orang ahli surga kekal selama-lamanya. Orang ahli surga kekal selama-lamanya. Yang ke-8, wanita ahli surga tidak pernah mengalami haid, tidak mengalami haid, selalu bersih. Ya, kita jamnya sudah lebih, saya kurang. Sementara sampai di sini dulu, nanti itu jamnya. Apa? Alamnya. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati
Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sama-sama. Dua ayat ini hanya perlu penjelasan. Innallaha sunni Allah ya'muru amara ya'muru amron amar. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Innallaha sunni Allah ya'muru memerintahkum kalian an supaya tu'addu kalian menunaikan. Tu'addu kalian menunaikan al-amanat, amanat-amanat. Amanat itu suatu titipan yang harus disampaikan. Jamak dari amanatun, jamaknya amanat. Wa yamma yu'tamanu syakhsu sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Amanat itu dalam arti bahasa sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Jadi sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Dalam bahasa kita sehari-hari titipan. Mayu taman syakhsu alaihi sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Jadi seluruh apa yang kita miliki termasuk fisik kita, jasad kita, ini sesuatu yang dipercayakan Allah untuk kita jaga, untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, untuk kita pelihara untuk sebagainya, untuk kita tunaikan tugas-tugas dan kewajiban sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu kalau kita titip barang ke Saudi, biasanya ditulis amanah, berarti itu barang titipan. Cuma sekarang setelah ada narkoba ya kemudian dibuka. Walaupun ada amanahnya, kalau mereka lagi curiga di situ ada. Walaupun ada tulis amanah, kalau di situ di layar itu ada sesuatu yang dicurigakan, ya tetap saja dibuka. Ila ahliya kepada ahlinya. Jadi kita diwajibkan, diperintah untuk menunaikan amanah sesuai dengan hak yang menerimanya. Amanah apa sih? Amanah kekuasaan, jabatan. Wa idza hakamtum, dan apabila kalian menghukumi bainan nas di antara manusia, supaya tahkumu kalian menghukumi bila adil dengan adil. Adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, lawannya zalim. Zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Antahkumu supaya kalian menghukumi bila adil dengan adil. Innallaha subhanallah ni'ma ya'idukum bih. Nah, nikma asalnya nikma itu lawan bisa, lawannya bisa. Kalau bisa itu buruk, kalau nikma itu baik. Nikma
Asalnya nikmama gitu. Mbaknya ini mana kiroh, masyai. Nikmama nikmasyai, nikma ay nikmasyai. Sesuatu sebaik-baik, sebaik-baik. Nikma sebaik-baik sesuatu. Nah, itu. Inna Allah semuanya Allah nikma sebaik-baik sesuatu. Ia itu ia memperingatkan, wa'adha yau'idhu mau'idhah peringatan. Ya itu memperingatkan kum kalian bihi dengannya. Jadi artinya kalau diartikan dengan bahasa yang sederhana, sesungguhnya Allah itu memperingatkan kamu dengan sebaik-baik peringatan. Nah, jadi Allah itu memperingatkan dengan sebaik-baiknya peringatan. Peringatan apa? Untuk menjadi ahli surga itu kan sebaik-baik peringatan. Peringatan supaya terhindar neraka itu kan sebaik-baik peringatan. Dan semua ajaran-ajaran peringatan Al-Quran untuk kemaslahatan kebaikan pribadi, keluarga, dunia dan akhirat. Imam Rasulullah Allah karena adalah sami'an maha mendengar, basiran lagi maha melihat. Ayat ini mengandung arti yang sangat luas. Adil dalam pribadi, keluarga, lingkungan dan masyarakat, dalam hukum, dalam kehidupan pribadi, keluarga dengan adil. Yang tidak kalah pentingnya, ayat ini juga memberikan pengertian agar kita selalu memiliki sifat sikap muraqabah, merasa selalu diperhatikan dan dilihat oleh Allah. Sehingga dengan demikian diharapkan Allah kita selalu dalam posisi yang benar, yang baik, yang lurus. Nah, ya, sami'an diakhiri dengan sami'an basyira. Harus selalu baik, benar, jujur, lurus. Ini pun sudah singkat keterangan tadi ya. Ayat yang ke-59 ini ada hubungannya dengan taat patuh pada penguasa. Ini juga perlu penjelasan karena waktu ya, daripada keburu-buru ya, kita sambung saja untuk waktu yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.